Halo, selamat datang semuanya. Sangat senang kamu bisa meluangkan waktu buat gabung bareng kita hari ini. Betul, senang banget bisa ada di sini. Jadi di sesi penelusuran mendalam kita kali ini, kita punya sebuah misi spesifik. Dan jujur aja, ini salah satu topik sains material yang bikin saya lumayan antusias. Oh, saya juga sangat antusias bahas ini. Kan, kita bakal membedah sebuah artikel riset dari Journal of Bio-Based Materials and Bioenergy. Ini terbitan April 2015, karya Sheng Yang dan tim penelitinya. Ya, sebuah riset yang sangat solid. Misi kita hari ini, kita mau ngebongkar gimana sesuatu yang secara historis cuma dianggap sampah atau limbah pertanian bernilai rendah, secara spesifik, sisa tongkol jagung. Tongkol jagung yang biasanya dibuang begitu saja. Bener banget. Gimana sampah ini bisa direkayasa jadi lem kayu lapis atau plywood yang nggak cuma luar biasa kuat, tapi juga sangat ramah lingkungan. Nah, ini poin krusialnya. Karena kalau kita bicara soal pemanfaatan limbah biomasa, kita sering banget terjebak di narasi daur ulang yang, standar-standar aja. Kayak bikin kompos gitu ya? Tepat. Tapi apa yang dilakukan tim Shenyang di sini tuh jauh melampaui itu. Di balik sisa tongkol jagung itu, ada teka-teki makromolekuler yang berdekade-dekade bikin para ahli kimia industri pusing. Pusing nyari solusinya ya? Iya, kita nggak sekedar bicara bikin perkat alternatif loh, kita lagi ngebahas rekayasa ulang material struktural di tingkat atom. Tujuannya, buat menggeser dominasi petrokimia. Wow, menggeser minyak bumi. Nah, buat ngasih kamu yang lagi dengerin gambaran tentang urgensi riset ini, coba deh kamu bayangin sejenak lingkungan di sekitarmu sekarang. Coba perhatiin furnitur di sekitar. Iya, bayangin furnitur kayu, lemari pakaian, kabinet dapur, atau mungkin lantai kayu lapis di rumah atau ruang kerja kamu saat ini. Gimana kalau lem yang menahan lembaran kayu itu selama ini diam-diam ngelurin gas beracun ke udara yang kamu hirup tiap hari? Dan itu bukan skenario yang dilebih-lebiskan. Sama sekali enggak. Ini realitas standar industri manufaktur kayu kita saat ini. Dan siapa sangka, solusi buat masalah polusi dalam ruangan yang bahaya ini ternyata ada di tumpukan sisa panen jagung yang biasanya cuma berujung di tungku pembakaran. Ironinya dapat banget ya, masalah polusi udara dalam ruangan yang kompleks, yang dipicu industri miliaran dolar, ternyata berpotensi diselesaikan oleh residu pertanian yang sering dianggap nggak ada harganya. Nggak ada nilai ekonomisnya sama sekali. Betul, dan pas kita nyelemin analisis di baliknya, gimana peneliti memetakan struktur kimia spesifik dari sisa jagung itu, kita bakal lihat gimana presisi sains bisa ngubah sampah jadi komoditas teknologi tinggi. Oke, mari kita letakkan fondasinya dulu dengan melihat konteks industrinya, biomasa lignoselulosa. Ya, fondasi dasarnya. Mengingat kamu yang dengerin ini kemungkinan besar udah familiar sama konsep dasar kilang hayati atau biorefinery, kita tahu biomasa punya 3 komponen utama, selulosa, hemiselulosa, dan lignin. 3 komponen besar di setiap tanaman. Nah, dalam industri sekarang, selulosa dan hemiselulosa itu komoditas utama. Mereka diekstrak dan diolah jadi produk bernilai tinggi, kertas, bioetanol, atau prebiotik oligosakarida. Tapi sayangnya, ada tokoh ketiga kita di sini. Betul, tokoh ketiga kita si lignin. Khususnya lignin teknis dari sisa ekstraksi tadi. Nasibnya beda banget di lantai pabrik kan? Sangat beda. Disinilah letak inefisiensi paling besar dari sistem biorefinery konvensional. Setelah pabrik ngambil selulosa dan hemiselulosa yang mereka mau, sisa limbahnya didominasi oleh lignin teknis ini. Yang sering dianggap cuma jadi residu pengganggu. Persis, karena sifat lignin ini sangat persisten dan susah diurai. Jadi mayoritas pabrik milih jalan pintas. Mereka bakar aja lignin ini sebagai bahan bakar padat berkalori rendah buat manasin boiler pabrik. Sayang banget ya, maksudnya alam udah ngabisin begitu banyak energi buat bikin polimer aromatik yang kompleks ini. Benar. Dan kita malah ngehancurin itu cuma buat dapat sedikit uap panas. Pemborosan potensi struktural yang masif banget. Dan ini ngebawa kita ke tantangan di industri yang beda sama sekali, industri kayu lapis. Pasar plywood global itu raksasa. Raksasa dan sangat menuntut. Iya, mereka butuh lem yang punya kekuatan mekanis ekstrim. Harus tahan kelembapan tinggi, tahan perubahan suhu drastis, supaya kayunya nggak ngelupas atau delaminasi. Dan saat ini standar emas industrinya dipegang sama perekat resin fenol formaldehida.
atau biasa kita sebut lem PF. Lem PF memang nggak tertandingi sih soal keawetannya, tapi komprominya berat banget kan? Nah, yang paling menarik di sini adalah kebetulan struktural dari alam versus apa yang kita sintesis di lab petrokimia. Lem PF itu sangat bergantung sama fenol. Senyawa aromatik yang sangat reaktif itu ya? Betul, reaktif untuk bikin polimer silang yang padat. Tapi masalahnya, fenol komersial itu disuling dari minyak bumi. Nggak terbarukan, harganya naik turun ngikutin pasar energi global, Dan yang paling penting beracun. sangat toksik buat manusia dan lingkungan. Tapi di sisi lain, kalau kita pakai spektroskopi buat nganalisis lignin, kita bakal lihat kalau unit pembangun utama lignin itu ya senyawa fenolik juga. Berarti alam secara harfiah udah nyediain kerangka polimer yang identik sama fenol langsung di dalam batang jagung atau rumput. Persis. Masuk akal banget kan pemikirannya? Benar. Pernah nggak sih kamu nyadarin bau khas yang agak nyengat pas ngerakit furnitur kayu lapis baru? Bau yang kadang bikin mata perih itu? Iya, atau bikin napas agak sesek? Itu emisi dari sisa formaldehida bebas dan komponen fenol yang nggak bereaksi sempurna di pabrik lemnya. Betul. Jadi hipotesis penelitinya sederhana. Mengingat struktur lignin mirip fenol, kenapa industri nggak ganti aja fenol sintetis itu pakai lignin teknis? Bisa mutus ketergantungan minyak bumi, nekan biaya karena pakai limbah, dan ngurangin racunnya secara fundamental. Itu bukan barang baru. Tapi prakteknya susah ya. Banget. Menjembatani teori dengan komersialisasi itu rintangannya besar. Praktek mengganti fenol dengan lignin di masa lalu konsisten gagal di pasaran. Oke, mari kita bahas rintangan itu. Apa sih akar masalah dari eksperimen-eksperimen masa lalu? Gini, waktu ilmuwan dulu nyoba ganti fenol dengan lignin, kalau substitusinya cuma dikit, kayak 5 atau 10%, lemnya masih fungsi. Tapi kan tujuannya pengen ngurangin fenol sebanyak-banyaknya. Betul. Pas mereka coba naikin porsi lignin, katakanlah sampai separuh formulasi, kualitas mekanis lemnya langsung runtuh. Daya rekatnya anjlok, polimernya rapuh, kayunya gagal tes kelayakan dasar. Terus gimana industri ngerespon kegagalan itu waktu itu? Reaksinya agresif. Mereka coba maksa molekul lignin biar lebih reaktif pakai modifikasi prapelakuan. Ada yang dihidroksikil metilasi ekstensif, ada yang divariasikan dalam kondisi asam atau basa ekstrim. Bahkan pakai metode fisik juga ya, kayak filtrasi membran ultrafiltrasi gitu. Iya, buat milah molekul lignin berdasarkan ukurannya. Memang di lab beberapa berhasil bikin lem yang kuat. Tapi biaya ekonominya mahal banget kan? Hancur lebur ekonominya. Tahap modifikasi itu butuh reagen kimia mahal, energi pemanasan reaktor yang masif, waktu prosesnya jadi panjang. Jadi lem lignin yang niatnya murah malah lebih mahal dari lem fenol minyak bumi. Dan industri mana mau adopsi kalau begitu? Kalau kita tarik benang merahnya, semua kegagalan itu bermuara pada satu masalah fundamental. Mereka kurang paham secara kuantitatif soal arsitektur molekul lignin yang mereka pakai. Karena lignin teknis itu campur aduk ya strukturnya. Sangat heterogen, terdiri dari unit H, G, dan S yang rasionya acak tergantung cara ekstraknya. Oke, mari kita bedah ini. Kenapa campuran heterogen ini jadi mimpi buruk buat formulasi lem? Kamu bayangin aja lagi ngerakit rak buku besar dari kepingan kayu. Analogi yang bagus? Tapi kamu sama sekali nggak tahu ada berapa banyak lubang skrup yang tersedia di tiap keping kayunya. Kamu jadi nggak bisa ngitung pasti butuh disiapin berapa skrup. Pasti bakal nebak-nebakan. Iya, kalau cuma nebak, kamu bakal berakhir kekurangan skrup, raknya goyang dan gampang ambruk. Atau malah sisa skrupnya kelebihan dan berceceran. Nah, dalam dunia kimia perekat, lubang skrup ini yang kita sebut situs aktif atau active sites. Analogi yang sangat pas buat ngejelasin masalah stoikiometri. Situs aktif di lignin itu adalah posisi karbon spesifik di mana dia bisa bereaksi dan berikatan langsung sama formaldehida buat ngebentuk jaringan polimer solid. Aktif ini. Sama sekali nggak tahu kuantitas presisinya. Tanpa data angka yang pasti, persamaan kimianya nggak seimbang. Mereka ngeracik lem cuma pakai perkiraan. Akibatnya, kalau formaldehidanya kebanyakan atau kedikitan, ikatan yang diharapin nggak optimal dan polimernya jadi lemah. Persis seperti rak buku yang kekurangan skrup tadi. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Ini dia terobosannya. Riset Sheng Yang ini mengubah aturan main sepenuhnya. Mereka berhenti pakai metode tebak-tebakan resep. Mereka bawa teknologi pemindai presisi tinggi ke proses ini. Ya, mereka pakai metode spektroskopi kuantitatif 31P NMR. Ini titik balik yang brilian banget.
Spektroskopi NMR ini prinsipnya mirip mesin MRI buak medis, tapi dia memindai struktur di resolusi atomik. Resolusi tingkat atom. Betul, pakai isotop fosfor 31 sebagai pelacak. Mereka bisa secara spesifik menargetkan dan ngitung jumlah pasti dari tiap gugus hidroksil di sampel lignin itu. Dan lignin yang dipakai ini menarik banget. Mereka dapat lignin teknis sisa tongkol jagung dari Longleaf Biotechnology Company. Pabrik penghilangan biomasa. Iya, ini sisa setelah hemiselulosanya diambil. Jadi materialnya punya tingkat kemurnian luar biasa, sampai 88,5% lignin tak larut asam. Angka 88,5% itu metrik yang sangat tinggi buat ukuran limbah pabrik loh. Karena kontaminasi karbohidrat sisanya minim, lignin ini jadi kanvas reaksi yang jauh lebih bersih. Selain kemurnian, NMR juga ngungkap berat molekulnya kan? Iya, profil berat molekulnya krusial. Rata-rata berat molekul atau MW lignin tongkol jagung ini ada di angka 3.258 gram per mol. Itu termasuk kecil atau besar? Sangat ringkas untuk ukuran polimer. Makromolekul yang ringkas itu berarti interaksi kimianya nggak terlalu terhambat sama yang namanya halangan sterik. Halangan sterik. Maksudnya kayak gimana tuh? Bayangin nyoba parkir mobil di garasi yang sempit dan penuh rongsokan, dibandingin parkir di garasi yang luas dan kosong. Ukuran molekul lignin yang kecil ini ngasih ruang yang lega buat molekul formaldehida masuk dan bereaksi. Nggak kehalang sama rantai polimer yang terlalu besar dan ruwet ya? Tepat. Nah, dari pindaian NMR ini, mereka dapat angka pasti situs aktifnya, posisi orto dan para yang nggak tersubstitusi pada gugus hidroksilfenolik, dan angkanya adalah 1,72 milimol per gram. Itu dia. Angka 1,72 milimol per gram itu adalah fondasi seluruh keberhasilan ini. Itu metrik matematis pasti yang memecahkan masalah stoikiometri tadi. Nggak ada lagi tebak-tebakan? Nggak ada. Nilai itu nunjukin reaktivitas asli lignin tanpa modifikasi apapun. Berbekal angka eksak itu, tim peneliti bisa ngitung presisi berapa gram lignin jagung yang dibutuhin buat nyamain 1 gram fenol murni. Nggak butuh modifikasi prareaksi yang mahal tadi dong? Udah nggak butuh, mereka bisa merancang resep yang terkalibrasi sempurna pakai perhitungan matematika murni. Sangat hemat biaya dan energi. Lompatan efisiensi yang gila. Terus setelah hitungannya pas, mereka mulai uji coba bikin lemnya di lab. Mereka namain lem LPF, lignin phenol formaldehid. Tahap pembuktian eksperimen. Iya, mereka bikin variasi dengan mensubstitusi fenol murni secara bertahap. Mulai dari 10%, 20%, sampai di angka ekstrim 60% lignin. Dan pengumpulan datanya ngasih wawasan reologi yang penting banget. Semakin banyak ligninnya, kekentalan cairan lemnya naik secara eksponensial. Apalagi pas di 60% ya. Di substitusi 60%, viskositas lemnya meroket sampai 17.696 milipascal second. Itu kental banget. Buat ngebayangin angka 17.696 itu, kamu bisa bayangin kayak nyoba ngeratain aspal cair yang udah dingin ke atas meja. Wah, susah banget itu. Kan? Padahal di industri populer plywood, lem itu harus bisa diolesin sangat tipis dan rata pakai mesin roll. Kalau kental kayak aspal, tekanan mesin kempa nggak akan bisa nyebarin lemnya. Ujung-ujungnya ada ruang kosong antar lapisan kayu dan papannya bakal gampang patah. Betul. Kondisi kental ini nunjukin kalau substitusi 60% itu nggak praktis buat standar pabrik. Tapi pas mereka lihat keseluruhan datanya, ada titik keseimbangan yang elegan banget. Sweet spotnya. Sweet spotnya ada di substitusi 50%, mengganti persis separuh fenol beracun pakai ekstrak limbah jagung. Dan formulasi 50% ini mematahkan semua ekspektasi industri. Untuk uji kekuatannya, kayunya nggak cuma ditarik di suhu ruang loh. Disiksa dulu kayunya. Iya. Standar pengujiannya mengharuskan sampel direbus dalam air mendidih selama 3 jam penuh. Ini buat nyimulasi paparan kelembapan dan stres suhu maksimal. Baru setelah itu ditarik sampai patah. Dan tebak hasilnya? Kayu lapis pakai lem LPF 50% ini punya kekuatan rekat 1,00 MPa. Sangat tinggi. Standar nasional Tiongkok buat plywood kelas 1 aja cuma butuh minimal 0,7 MPa. Lem limbah jagung ini tembus standar dengan margin yang lumayan jauh. Kekuatan itu ngebuktiin ikatan silangnya sangat solid. Tapi kalau kita lihat dari sisi kesehatan publik dan lingkungan, metrik yang paling revolusioner justru ada di emisi formaldehidanya. Nah ini yang bikin mata perih tadi. Formaldehida yang ngabur ke udara ruangan itu penyebab utama sick building syndrome, iritasi pernapasan kronis. Terus gimana hasil pengukuran emisinya?
Kayu lapis dengan lem LPF 50% ini cuma ngelepasin emisi 0,13 mg per liter. Cuma 0,13. Cuma 0,13. Untuk tahu betapa hebatnya angka ini, kita bandingin sama standar regulasi paling ketat, yaitu standar E0, batas maksimal E0 itu 0,5 mg per liter. Lem kita jauh di bawah ambang batas ketat itu. Jauh banget di bawahnya. Dan yang lebih kaget lagi, lem fenol murni komersial yang jadi kontrol di riset ini ngasilin emisi 0,25 mg per liter. Artinya, substitusi pakai lignin ini secara paradoks malah ngasilin lem yang hampir 2 kali lipat lebih bersih dari produk petrokimia murni. Wow, implikasinya luar biasa. Pada dasarnya kamu bisa pakai panel kayu lapis ini buat bikin box bayi atau lemari di kamar anak kamu, dan udaranya bakal tetap aman Aman dari gas karsinogenik. karena pakai limbah, dan pernapasan kita terlindungi. Dan ini semua berkat hitungan presisi mesin NMR di awal tadi, yang bikin reaksinya pas sehingga nggak ada molekul formaldehida sisa yang menguap. Stoikiometri yang seimbang memang kuncinya. Tapi industri manufaktur skala besar biasanya nggak gampang percaya cuma dengan performa fisik. Mereka butuh bukti molekuler. Iya, mereka menuntut pembuktian di tingkat atomik soal apa yang sebenarnya terjadi pas lemnya mengering. Terus, apa arti dari semua ini? Gimana tim peneliti ngebuktiinnya? Mereka bawa sampel lem ini buat diuji pakai FTIR dan resonansi magnetik nuklir karbon 13. Ini buat analisis struktur cairan dan padatannya pasca dipanaskan. Dipetakan arsitektur ikatan kimianya ya? Betul. Dari spektrum FTIR, mereka nemuin serapan tajam di gelombang 1454 cm². Ini adalah tanda tangan kimiawi yang membuktikan terbentuknya jembatan metilena atau methylene bridges. Jembatan yang mengikat molekul fenol, lignin, dan formaldehida jadi satu jaringan kohesif. Persis. Validasi struktural ini penting. Dan hasil karbon 13 NMR lebih lanjut ngonfirmasi kalau arsitektur polimer lem hibrida ini setelah kering, kemiripannya mencengangkan banget sama lem PF murni. Sidik jari molekulernya nyaris sama. Nyaris nggak bisa dibedain kepadatan ikatan silangnya. Dan kemiripan ini nerjemahin keuntungan logistik yang sangat strategis buat pabrik. Ah, saya paham arahnya. Karena sifat kimia dan cara matengnya identik sama lem tradisional, berarti pabrik kayu lapis nggak perlu ganti mesin dong. Sama sekali nggak perlu ganti mesin. Kalau lem baru butuh suhu oven yang beda jauh atau waktu press yang lebih lama, pabrik pasti harus ngeluarin modal besar buat perombakan. Capital expenditure yang tinggi pasti ditolak pabrik. Betul sekali. Tapi dengan profil yang sama, pabrik bisa pakai lem tongkol jagung ini dengan sistem plug and play. Tinggal ganti drum lem lama sama drum lem baru dan mesin jalan kayak biasa. Analisis logistik yang sangat tajam. Alasan industri susah beralih ke material hijau itu sering karena biaya infrastruktur barunya mahal. Dengan lem yang perilakunya operasionalnya sama, riset ini nyingkirin hambatan finansial terbesar buat beralih ke praktik berkelanjutan. Solusi manufaktur yang sangat elegan. Mari kita tarik kesimpulan dari perjalanan ilmiah ini. Silakan. Kita mulai dari dua masalah sistemik, ketergantungan sama perekat minyak bumi yang mahal dan beracun, dan inefisiensi pabrik biomasa yang ngebuang ribuan ton limbah jagung. Dan solusinya bukan dengan modifikasi kasar. Betul, solusinya justru datang dari presisi di tingkat submolekuler. Lewat pemindai 31P NMR, ilmuwan bisa ngitung jumlah situs aktif secara pasti di angka 1,72 mmol/G, menyeimbangkan persamaan reaksi, dan mangkas 50% penggunaan fenol sintetik. Tanpa mengorbankan kualitas. Hasilnya, kayu lapis dengan kekuatan tembus standar premium dan emisi toksik yang anjlok jauh di bawah batas regulasi. Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, inovasi kayak ginilah yang bakal jadi katalis buat ekonomi sirkular yang sejati. Memanfaatkan semuanya. Visi biorefinery itu kan pemanfaatan komprehensif. Selama ini, lignin cuma jadi mata rantai yang putus. Tapi dengan pendekatan analitik presisi begini, kita makin dekat ke arah di mana 100% komponen tanaman bisa dimanfaatin. Ini fondasi masa depan, di mana polimer minyak bumi bakal digeser sama biopolimer dari ladang pertanian. Kemandaian bakterial hanya dari sebatang jagung. Sangat menginspirasi. Buat kamu yang udah dengerin diskusi teknis kita sampai titik ini, saya punya satu pemikiran untuk kamu renungkan. Sebuah pertanyaan penting. Iya,
Kalau teknologi pemindai bisa mecahin kode yang nyulap sampah tongkol jagung jadi material industri super kuat, coba deh perhatiin lingkungan sekitarmu sekarang. Bayangin barang sisa atau sampah apalagi di sekitarmu yang diam-diam itu adalah emas mentah. Mungkin mereka kelihatannya kayak sampah, cuma karena kita belum mengarahkan alat analisis yang tepat buat ngebongkar potensinya. Konsep yang sangat memantik rasa penasaran. Sains selalu nantang kita buat mendefinisikan ulang mana yang limbah dan mana yang sumber daya masa depan. Benar banget. Terima kasih banyak udah mendampingi kami membedah kompleksitas molekuler dan rekayasa ini. Sama-sama. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya. Terus pertahankan rasa ingin tahumu dan selamat merenungkan emas mentah di sekitarmu.